Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal mu'minun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-ayah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini Allah telah memberikan kita kesehatan dan sampai hari ini kita masih bisa berpuasa. Sampai hari ini bagi saudara-saudara kita yang sedang merayakan Idul Fitri, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati Idul Fitri. Bapak-bapak jamaah sholat Jumat Masjid Jabal Nur yang dirahmati Allah, hari ini harusnya tema yang saya sampaikan adalah menjadi manusia yang suci atau kembali ke fitrah. Saya telah menyiapkan tema itu, tapi karena melihat selama 4 hari terakhir ini telah terjadi sesuatu yang ramai di medsos, maka saya mohon izin dan meminta maaf kepada takmir bahwa hari ini saya tidak akan menjelaskan tentang kembali kepada fitri, karena ada sesuatu yang lebih darurat yang harus saya jelaskan dalam rangka meminimalisasi terjadinya perpecahan di antara tubuh umat Islam. Apa itu Ustadz yang lagi rame? Sebenarnya tahun-tahun kemarin tidak ada masalah, tapi kok tahun ini dibuat masalah lagi. Apa itu Ustadz? Penentuan hari raya. Tahun-tahun kemarin tidak rame Pak, tapi kalau jenengan perhatikan di medsos 4 hari terakhir ini rame sekali Pak. Perdebatannya itu rame sekali. Maka izinkan saya menjelaskan sebentar saja. Saya akan jelaskan secara cepat supaya jenengan bisa memahami, oh kenapa teman-teman Muhammadiyah hari ini sudah lebaran, oh kenapa teman-teman pemerintah atau teman-teman Nahdien baru besok lebarannya. Baik, saya akan jelaskan secara cepat. Dalilnya seperti ini Pak, kata Rasulullah, berpuasalah melihat bulan dan berbukalah melihat bulan. Ra'iyatul qamar, melihat bulan. Kalau mau puasa lihat bulan, kalau mau Idul Fitri lihat bulan. Ustadz, hadisnya sama, kenapa kok pemaknaannya berbeda? Begini, para ulama itu ketika memaknai ayat atau hadis itu ada 2 cara Pak. Cara yang pertama melihat ayat dan hadis secara teks. Pokoknya teksnya begitu, ya artinya begitu. Saya sambil contoh. Dalam Al-Quran surat An-Nisa bunyinya begini, aulamastumun nisa'a, apabila engkau menyentuh perempuan, maka kalau tidak nemu air tayamum. Artinya apa? Menyentuh perempuan batal menurut surat An-Nisa. Teman-teman yang bermadzhab Syafi'i yang mengikuti NU yang mengikuti madzhab Syafi'i melihat ayat ini itu secara teks, artinya pokoknya teksnya bunyinya begitu, ya artinya begitu. Apa maksudnya? Maka semua orang yang bermadzhab Syafi'i, kalau seorang suami nyentuh istrinya wudunya batal. Tapi beda lagi sama teman-teman yang bermadzhab Hanafi, bermadzhab Maliki dan bermadzhab Hambali yang diikuti oleh saudara-saudara kita Muhammadiyah. Apa itu? Ketika melihat teks itu tidak melihat teksnya, tapi melihat konteksnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Apa itu? Teks itu, ayat itu artinya bukan tentang kalau nyenggol batal. Ayat itu artinya kalau hubungan suami istri batal. Bayangkan, ayatnya sama, maknanya bisa dipahami berbeda oleh para ulama. Baik, sekarang balik lagi hadis yang tadi. Ketika engkau melihat bulan berpuasalah, ketika engkau melihat bulan berbukalah. Teksnya sama Pak, tapi cara memahaminya berbeda. Bagi madzhab Syafi'i yang diikuti oleh NU itu melihatnya karena teksnya begitu, ya wes, pokoknya nentukno poso, nentukno Idul Fitri, hari raya harus lihat bulan, titik. Kenapa? Karena teksnya begitu. Tapi bagi teman-teman Muhammadiyah itu tidak begitu. Dan ini tidak hanya Muhammadiyah loh. Sebelum Muhammadiyah ulama-ulama terdahulu juga seperti itu. Ada Imam Zuhdi, gurunya Imam Malik, itu juga bilang begitu. Maksud dari teks hadis itu adalah
Dulu sebelum ilmu perhitungan itu berkembang pesat, Rasulullah kalau menentukan Idul Fitri itu pakai ngelihat bulan. Tapi karena ilmu perhitungan berkembang dengan pesat, sekarang disebut dengan ilmu hisab, makanya tidak perlu lihat lagi, cukup pakai ilmu perhitungan. Maka dulur-dulur kita, konco-konco yang di Muhammadiyah itu pakai ilmu perhitungan. Dua-duanya ada dalilnya Pak, tidak bisa dipaksakan. Kalau yang misalnya enggak bisa Pak Ustadz, tetap harus ru'yah, tetap harus melihat. Tuh, jenengan kalau melihat Pak repot, saya beritahu repot. Kalau harus melihat repot, kenapa? Karena jenengan mau tidak mau sekarang itu juga pakai hisab, pakai hitung-hitungan. Enggak percaya? Wong sholat Jumat jenengan aja pakai hitung-hitungan. Apa ada di antara jenengan yang lihat matahari bergeser? Ada kan? Jenengan itu semuanya keluar terus lihat matahari ditelok, oh geser 5 derajat. Oke, waktunya sholat Jumat. Enggak ada. Jenengan pakai hisab perhitungan. Maka sekali lagi kenapa saya ceritakan ini, supaya jenengan tahu bahwa baik itu ru'yah, baik itu hisab, dua-duanya ada dalilnya. Hadisnya sama tapi cara memahaminya berbeda. Mungkin jenengan akan berpendapat, oh enggak bisa begitu Ustadz, kalau teks hadisnya begitu ya harus nurut seperti itu. Tunggu dulu. Bahkan Imam Syafi'i dalam bab Idul Fitri, NU pun ikut Imam Syafi'i dalam bab Idul Fitri itu enggak ngikut teks. Loh kok bisa Ustadz? Teks hadisnya itu Kanjeng Nabi kalau sholat id di lapangan. Nggak pernah Kanjeng Nabi sholat id itu di masjid. Kanjeng Nabi kalau sholat id hadisnya di lapangan. Maka dulur-dulur kita, saudara-saudara kita yang di Muhammadiyah, lihat teks hadis ini, yo teksnya muni koyo ngono, yo berarti sholatnya di lapangan. Tapi apa kata Imam Syafi'i? Lo ndak begitu masuk teksnya. Karena zaman itu Masjid Nabawi kecil sekali. Makanya dulu sholatnya di lapangan. Sekarang Masjid Nabawi itu gede. Makanya sholatnya di masjid. Maka apa kata Imam Syafi'i? Teksnya begitu tapi maknanya diperluas. Kalau orang fikih nyebutnya ditakwil. Dan itu yang diikuti oleh orang NU. Nggak ngelihat teks tapi ngelihat konteks. Maka mulai sekarang orang-orang yang bermadzhab Syafi'i dan saudara-saudara NU kalau sholat Idul Fitri tidak di lapangan tapi di masjid. Jadi kalau ada yang kalian-kalian enggak bisa harus lihat teksnya. Wong yang bermadzhab Syafi'i, teman-teman NU sendiri urusan sholat Idul Fitri itu enggak lihat teks kok, lihat konteks. Dalam beberapa hal teman-teman saudara-saudara kita yang di Muhammadiyah itu sangat tekstual, enggak lihat konteks. Begitu juga sebaliknya dalam beberapa hal. Teman-teman yang Nahdiin, teman-teman yang bermadzhab Syafi'i itu sama, nggak ngelihat kontekstual tapi ngelihat teks. Jadi sama-sama imbang. Maka jangan diperdebatkan lagi karena dua-duanya sama-sama ada dalilnya. Satu. Yang kedua, saya ngomong agak cepat, harus mendudukkan secara benar NU dan Muhammadiyah ini seperti apa, harus didudukkan secara benar. Jadi ini ceritanya bukan NU pemerintah versus Muhammadiyah, bukan. Ini cerita tentang hisab dengan ru'yah. Kenapa Ustadz? Karena dulu sebelum tahun 90 pemerintah itu pakai hisab. Pemerintah tidak pakai ru'yah, pemerintah pakai hisab. Mana buktinya Ustadz? Saya catat dari NU online. Saya catat itu dari NU online. 4 kali NU itu lebarannya tidak ikut pemerintah. Jenengan kalau masih ingat tahun 90-an dulu kita masih puasa, tiba-tiba Gus Dur ngasih pengumuman batal bulane wis ketok. Pernah itu kalau jenengan masih ingat. Dan itu zamannya Gus Dur masih jadi presiden. Bayangkan. Maka kalau bilang niru pemerintah. Lu orang NU sendiri pernah enggak nurut pemerintah? Pernah. 4 kali. Kenapa saya cerita seperti ini? Bahwa nyun sewu, dua-duanya ada dalilnya. Ustadz jenengan apa? Pak, saya lahir dari golongan Nahdiyin. Tapi saya sangat menghormati saudara-saudara yang Muhammadiyah. 80% yang undang saya orang Muhammadiyah. Makanya banyak orang nyebut saya itu Muhammad NU. Ya Muhammadiyah, ya NU. Maka sekali lagi jangan ini dijadikan berantem gara-gara satu dalil yang maknanya bisa dipahami berbeda oleh para ulama. Ya sudah ikut yang difahami saja. Bagi teman-teman yang ngikuti ru'yah, konsisten dengan ru'yah. Bagi teman-teman yang ngikuti yang ngikuti hisab, monggo pakai hisab. Dua-duanya ada dalil. Itu yang pertama. Yang kedua ini penting. Bagaimana jenengan bisa berantem kalau jenengan ini Muhammadiyah dan NU itu dari satu mbah yang sama. Ustadz mbah sopo, jenengan kan taunya cuman Wali Songo. Sebelum Wali Songo itu ada wali yang lebih tinggi daripada Wali Songo. Sinten Ustadz naminipun Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro niku sakniki Pak makame ten Mojokerto. Itu ulama besar dari Yaman, itu waliullah di atas
Wali Songo itu durane Wali Songo. Syekh Jamil Abdul Kubro yang dari Yaman itu ke Indonesia nanti punya 2 anak. Anak pertama namanya Syekh Maulana Ishaq, anak kedua namanya Syekh Maulana Akbar. Anak pertama tinggal di Indonesia, anak kedua tinggal di Yaman. Anak yang kedua namanya Syekh Maulana Akbar itu nanti ketika haji ke Mekah ketemu sama Syarifah Mudaim. Kalau jenengan tidak kenal Syarifah Mudaim, saya kasih nama lainnya. Siapa namanya lainnya Syarifah Mudaim? Nama lainnya Syarifah Mudaim itu Nimas Rara Santang, anaknya Prabu Siliwangi. Itu beneran sejarahnya begitu, Pak. Maka Syarifah Mudaim nanti menikah dengan Syekh Maulana Akbar, punya anak namanya Syarif Hidayatullah. Katanya ibunya Nimas Rara Santang, "Le, awakmu duwe mbah nang Indonesia. Sing siji jenenge Syekh Ahmad Jumadil Kubro, Mojokerto, sing siji jenenge Prabu Siliwangi, Cirebon." Maka berangkatlah ini anak balik pengen ketemu mbae. Sampai nang Cirebon, mbah wis gak ketemu ambek pamane jenenge Walang Sungsang. Ngomong sama mbahnya, "Mbah, kula pengen dakwah Islam ten mriki." "Paman, kula pengen dakwah Islam iki." "Oh, gak apa-apa, dakwah nang kene." Dikasih tempat namanya Jati. Akhirnya Syarif Hidayatullah disebut dengan Sunan Gunung Jati. Anak yang pertama namanya Syekh Maulana Ishaq. Syekh Maulana Ishaq punya 2 anak. Anak pertama namanya Kiai Grebek, anak kedua namanya Abdurrahman. Anak pertama Kiai Grebek punya anak namanya Demang Jurang Juru Kapisan. Demang Jurang Juru Kapisan punya anak nanti namanya Demang Jurang Juru Kapindo. Demang Jurang Juru Kapindo nanti punya anak namanya Kiai Ali Murtado. Kiai Ali Murtado nanti punya anak namanya Kiai Sulaiman. Kiai Sulaiman punya anak namanya Kiai Abu Bakar. Kiai Abu Bakar punya anak namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan akhirnya mendirikan Muhammadiyah. Dari anak pertama, anak kedua namanya Abdurrahman. Kalau jenengan Abdurrahman tidak kenal, Abdurrahman dakwanya di Gresik, meninggal di Gresik, disebut dengan Sunan Giri. Abdurrahman punya anak namanya Abdul Fattah. Abdul Fattah punya namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Sultan Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya itu jenengan tidak kenal, tapi saya sebut nama lainnya. Siapa Sultan Hadiwijaya? Joko Tengkir. Itu sebutnya para kiai ngomong gak oleh guyonan Joko Tengkir, karena itu salah satu alim ulama, dan betul di sejarah Joko Tengkir iku sakti, bener. Nanti Joko Tengkir punya namanya Abdul Wahid. Abdul Wahid punya anak namanya Kiai Haji Hashim Asy'ari, mendirikan Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ditarik ke atas Pak, antara Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan sama Kiai Hashim Asy'ari ketemu di Syekh Maulana Ishaq. Itu sik sak duluran. Lan jenengan NU mau dia kok gegeran wong sak duluran. Nanti kalau jenengan tahu Ustadz Syekh Ahmad Jumadil Kubro itu sapa Ustadz, kok iso istimewa, kok sampai meninggalnya sekarang diziarahi di di Mojokerto itu. Syekh Ahmad Jumadil Kubro punya bapak namanya Sayyid Zainal Kabir. Sayyid Zainal Kabir punya bapak namanya Sayyid Zainal Kabir. Sayyid Zainal Kabir nanti punya anak namanya Sayyid Zainal Abidin. Sayyid Zainal Abidin punya ibu namanya Fatimah. Fatimah punya bapak namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya putune Kanjeng Nabi. Jadi apa maksudnya Ustadz? Baik Kiai Haji Hashim Asy'ari maupun Kiai Haji Ahmad Dahlan, saya keturunan nih Kanjeng Nabi, tapi tidak pernah mamerkan kehabibannya. Lawang podo turunannya Kanjeng Nabi kok saya gegeran. Ini waktunya singkat Pak. Kalau waktunya tidak singkat, saya ceritakan secara lebih mendetail tentang NU dan Muhammadiyah secara fikih. Sama Pak. Kiai Haji Ahmad Dahlan sama Kiai Hashim Asy'ari ngaji ten Madura sama Syekhona Khalil Bangkalan. Berangkat teng Jawa ketemu Syekh Soleh Drahat, podo ngajine podo. Budal nang Mekah ketemu Syekh Nawawi Al Bantani, podo gurune podo. Ini kenapa kok muridnya bisa gegeran? Turunannya podo, nasabnya sama-sama ketemu di Syekh Maulana Ishaq, sama-sama puturunannya Kanjeng Nabi, sama-sama muridnya kalau diruntut sama-sama muridnya 3 ulama besar. Muridnya Syekh Nawal Al-Bantani, muridnya Kiai Soleh Darat, sama muridnya Syekhona Khalil Bangkalan. Kenapa harus berantem? Muridnya sama. Terakhir mungkin jenengan akan bilang, Ustadz, bukankah Idul Fitri itu harus ngikut pemerintah? Betul, dalam kitab-kitab fikih mazhab manapun harus ikut pemerintah. Banyak hal harus ikut. Jenengan zakat, ukuran sedekah itu harus ngikut perintah. Karena di dalam fikih itu tidak ada ukuran sedekah. Fikih itu cuma ada ukuran zakat.
Zakat kan 8 mustahik zakat. Jadi 100% dibagi 8, 12,5%. Oke, di Al-Quran dan hadis ada ini. Tapi sedekah itu udah ada ukurannya. Siapa yang menentukan? Pemerintah. Makanya Basnas ngambil ketentuan 20% bagian untuk lembaga zakat. Lebihnya tidak boleh. Yang menentukan pemerintah dan harus ikut pemerintah. Apalagi yang ikut hukum pemerintah, hukum pancung, hukum gantung, hukum pernikahan harus ikut pemerintah. Tidak bisa jenengan. Kalau seorang wanita tidak punya wali, siapa yang jadi walinya? Wali hakim. Ustadz wali hakim itu sinten? Kiai boten, ustadz boten, tokoh agama boten. Siapa wali hakim? Wali hakim itu khalifah atau presiden. Kata Rasulullah, kalau wali hakimnya bukan presidennya, bukan khalifahnya, maka tidak sah. Maka wakil hakim pernikahan itu harusnya Pak Jokowi. Tapi kan Pak Jokowi repot. Maka apa yang dilakukan? Pak Jokowi menunduk Menteri Agama. Menteri Agama menunjuk kantor KUA kelurahan setempat. Itu sebabnya kalau orang tuanya tidak ada yang menikahkan KUA, maka betul setiap keputusan beragama harus ikut pemerintah. Tapi tunggu dulu, jenengan yang pakai dalil ini, Ustadz, bukankah Idul Fitri harus ikut pemerintah? Tapi kan pemerintahnya ngomong boleh berbeda. Lah kalau pemerintahnya ngomong boleh berbeda, ngapain kita rakyatnya harus maksa sama? Kenapa saya harus ceramah ini? Supaya sekali lagi jangan ada lagi berantem urusan beginian. Nyuwun sewu, saya minta maaf kalau contohnya agak ekstrim. Wong kita ngelihat teman-teman kita yang Natalan aja tidak mempeributkan, saling toleransi. Ngapain kita sama-sama Islamnya kok tidak bisa toleransi urusan Idul Fitri? Wong kita lihat teman-teman kita yang Hindu ketika nyepi bisa toleransi. Ngapain kita sama-sama Islam Idul Fitri kok tidak bisa toleransi? Maka sekali lagi ayo kita lihat pendudukan dengan cara yang benar. Dalilnya sama-sama sahihnya, tapi cara memahaminya berbeda. Semoga dengan ini kita menjadi orang-orang yang tidak mudah diadu domba lagi, menjadi orang-orang yang penuh dengan ukhuwah Islamiyah, bersatu atas nama Islam. Aku lu qauli hadza fastaghfiru innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha ma'a ta'atihi. Jamaah salat Jumat Masjid Jabal Nur yang dirahmati Allah, sebagai hutang saya kepada takmir bahwa minimal sedikitlah menjelaskan tentang fitrah. Gampang saja, fitrah itu seperti air sungai. Pak guru ngaji saya dulu menjelaskan, Imron, fitrah itu seperti air sungai yang mengalir. Perhatikan air sungai yang bening. Air sungai yang bening itu kalau nyun sewu ada sampah lewat yang di dalamnya, ada kotoran yang lewat di dalamnya, itu kelihatan. Artinya apa Ustadz? Orang yang suci, orang yang hatinya, pribadinya kembali fitrah, itu mampu melihat dosa. Ketok iki dosa. Dan jenengan kalau lihat sungai yang bening, kalau lihat ada kotoran, pasti jenengan menjauhi. Ojo ini kotor. Ini ada kotoran manusia. Saya menjauhi. Kenapa? Karena bening sekali, bisa kelihatan kotoran itu. Sama orang yang kembali fitrah adalah orang yang benar-benar tahu kok ini dosa. Ini dosa, saya tidak akan mau menjauh, tidak akan mau mendekati. Kelihatan bening, yang dosa jelas-jelas dosa, yang batil jelas-jelas batil. Itu orang-orang fitrah. Apa itu orang fitrah? Yang mampu melihat mana yang hak, yang batil. Yang mampu melihat ini dosa dan tidak berani sekali-sekali dekat kepada dosa. Semoga kita semuanya yang hari ini beridul fitri atau yang besok beridul fitri menjadi orang-orang yang kembali ke fitrah, menjadi orang-orang yang suci, menjadi orang yang la'allakum tattaqun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum hamba. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tatmim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.